Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Doil dari Universitas Wiraraja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan resiko dan negosiasi politik. Perusahaan multinasional yang sudah go internasional memiliki alasan dalam mengembangkan di berbagai negara. Salah satunya karena menginginkan persaingan lebih kompetitif dan profitabilitas tinggi. Yang kedua, di negara-negara tempat tujuan beroperasinya MNC tersebut, temperatur politiknya sangat berbeda. Yang ketiga, resiko politik tidak dapat dibiarkan saja sebagai faktor eksternal, namun harus dikelola secara efektif. Yang keempat, bagaimana MNC dalam mengelola resiko politik yang dihadapinya dan bagaimana membangun keahlian dalam bernegosiasi dengan rekan bisnis di berbagai negara dengan keadaan politik yang beragam. Yang kelima, perusahaan manufaktur Jepang dapat menguasai market share sampai 20% di Eropa pada tahun 2000, sedangkan MNC dari Eropa tidak dapat melebihi 20% pada market share di Jepang. Pengertian dan analisis risiko politik. Yang pertama, risiko politik adalah suatu kemungkinan risiko yang mana investasi milik perusahaan multinasional di negara yang dituju akan dibatasi dengan adanya kondisi politik negara tersebut. Yang kedua, risiko politik yang dihadapi perusahaan multinasional dapat dianalisis secara mikro dan secara makro, sehingga dikenal adanya risiko politik makro dan analisis risiko politik mikro. Analisis risiko politik secara makro. Analisis risiko politik makro dilakukan dengan melihat keputusan politik besar yang mempengaruhi keseluruhan perusahaan dalam suatu negara. Yang kedua, risiko politik yang berkaitan dengan pertimbangan makro adalah analisis terhadap apa yang akan terjadi dengan investasi perusahaan jika pemimpin pemerintahan lawan atau oposisi menggantikan pemerintah lama. Tiga, risiko politik. Yang pertama, risiko transfer. Risiko ini muncul dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembatasan dan perpindahan modal, pembayaran produksi, teknologi, dan perpindahan orang dari keluar negara. Yang kedua, risiko operasional. Kebijakan pemerintah yang terkait yang membatasi manajemen dan kinerja perusahaan, pengendalian harga pajak ekspor. Yang ketiga, risiko kepemilikan pengendalian terkait dengan risiko tindakan-tindakan pembatas kepemilihan. Tahap-tahap negosiasi. Yang pertama, perencanaan. Penetapan tujuan membagi masalah menjadi pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang, dan menetapkan cara menyelesaikan masing-masing, menetapkan urutan pembicaraan. Yang kedua, membangun hubungan interpersonal, melibatkan orang-orang yang akan diajak kerjasama yang akan dibangun atau disepakati. Yang ketiga, saling bertukar informasi, saling
memberikan informasi yang mereka inginkan untuk disepakati. Yang keempat, persuasi. Seberapa baik saling memahami, mampu identifikasi kekurangan dan kelebihan, menciptakan pilihan baru untuk masing-masing pihak, kesudian untuk mencapai solusi bersama. Yang kelima, perjanjian. Pada tahap ini, setiap negara memiliki budaya yang saling mempengaruhi perjalanan proses negosiasi. Jenis negosiasi ada dua, distributif dan integratif. Distributif sering digunakan pemikiran bahwa salah satu pihak menang dan memberikan suatu pada pihak lain. Integratif kooperatif, ada yang menang dan kalah. Kedua belah pihak harus memiliki keinginan yang kuat untuk mencari perjanjian yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya. Tingkatan kejujuran yang menyertai informasi harus dirundingkan secara terbuka. Gaya negosiasi submisif, pasif behavior, mengundurkan diri, segan, menonjolkan diri, akomodasi diri, komplain, yielding atau menurut, unresting atau gelisah, tidak tentram. Yang kedua, agresif behavior, violent atau bengis atau garang, victim atau berjuang, exerting pressure atau tekanan, mendesak, forceful dengan penuh ancaman, quarrelsome regression. Yang ketiga, agresif behavior, menampakkan diri tidak mendominasi pada situasi namun tetap pada pemikiran positif dan memperhatikan secara seksama. Strategi negosiasi ada tiga. Yang pertama, competition. Yang kedua, collaboration. Yang ketiga, subordination. Teknik negosiasi. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, hubungan antara penjual dan pembeli. Apakah menjadi penjual atau pembeli? Jangan sampai menjadi pembeli tidak menepati janji, dan jangan sampai menjadi penjual terlalu menempatkan yang sangat dibutuhkan. Baik, cuman itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.